Jokowi marah seusai Gibran digugat 125 triliun soal ijazah SMA. Singgung ada sosok yang backup. Kalau menurut kalian guys, Bapak Subhan yang menuntut Bapak Gibran, Bapak Wapres, itu kalau menurut Jokowi ada yang membackup. Kalau menurut kalian gimana guys? Dia tidak lulus. Loh, kok tidak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MBIS. Lulus atau apa? Nah. Tahan dulu Mbak, ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Prabowo dan Gibran sama-sama lulusan SMA luar negeri. Mengapa Subhan hanya gugat Wapres? Masa kalian tidak mengerti? Ini kan gerombolannya Roy Suryo juga. Jadi Roy Suryo itu ya satu bos aja dengan ini orang. Nah, gagal ijazah palsu, mereka udah kayaknya mentok di sana. Nah, ijazahnya lagi Gibran diserang. Jadi kita paham lah. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu Anda disematkan sebagai tersangka dan memakai baju oranye. Kemudian ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Jokowi yang dikabarkan marah ya ketika Gibran digugat 125 triliun oleh seseorang yang belakangan diketahui sebagai maling uang rakyat. Ngakunya nggak butuh duit, nggak taunya tukang korupsi bro. Dan wajar menurut saya jika Jokowi sampai marah ya, karena bukan hanya dirinya saja yang dituduh ijazahnya palsu ya kan, ijazah SMA-nya palsu, ijazah kuliahnya palsu ya kan, ternyata juga Gibran bahkan Jan Etes ya juga diragukan ijazahnya. Dan katanya teman-teman ya, Jokowi kembali menyinggung adanya orang besar ya yang membackup atau membackingi ya, atau berdiri di belakang orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazah Jokowi dan keluarganya. Aduh. Nah, siapakah orang besar itu? Apakah orang besar itu orang besar yang dimaksud adalah orang yang bertubuh besar kayak kebo dan koplak? Teman-teman yang sudah yang bisa menjawab ya kan, apakah berasal dari Partai Biru? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi marah seusai Gibran digugat 125 triliun soal ijazah SMA. Singgung ada sosok yang backup. Kalau menurut kalian guys, Bapak Subhan yang menuntut Bapak Gibran, Bapak Wapres, itu kalau menurut Jokowi ada yang membackup. Kalau menurut kalian gimana guys? Jadi Bapak Jokowi ini tidak terima. Kata Bapak Jokowi dalam statementnya, ijazah saya dipermasalahkan. Ijazah Gibran juga dipermasalahkan. Nanti ijazah Jan Etes juga dipermasalahkan. Gimana tuh guys tanggapan kalian? Iya, gimana menurut teman-teman? Benar nggak ini Jokowi kemarin marah? Soalnya saya, ya gini loh, bukannya gimana ya. Jokowi ini kan orang Jawa, orang Solo. Jadi marah dan tidaknya itu sulit dibedakan masalahnya, ya kan? Walaupun dia nggak marah, suaranya pelan, intonasinya datar. Ketika marah pun sama, suaranya pelan dan intonasinya datar. Jokowi marah seusai Gibran digugat 125 triliun soal ijazah SMA. Singgung ada sosok yang backup. Ayo, siapa yang membackup mereka? Ayo, bongkar-bongkar. Ayo, apakah orang besar ini yang dimaksud adalah orang yang bertubuh besar? Orang yang bertubuh besar tapi koplaknya kagak ketulungan macam kebo. Lanjut. Prabowo dan Gibran sama-sama lulusan SMA luar negeri. Mengapa Subhan hanya gugat
Wapres. Masa kalian tidak mengerti? Ini kan gerombolannya Roy Suryo juga. Jadi Roy Suryo itu ya satu bos aja dengan ini orang. Nah, gagal ijazah palsu, mereka udah kayaknya mentok di sana. Nah, ijazahnya lagi Gibran diserang. Jadi kita paham lah. Jadi bukan saya membela, tapi kalau itu benar, logika aja sih. Ini barang kan sudah lolos KPU. Itu orang sebenarnya salah alamat gugatnya ke Gibran. Gugatnya ke KPU karena dia yang kasih lolos, ya. Kenapa ini orang di Indonesia ini mengaku S3, S7 apa, tapi nggak tahu tata negara, nggak tahu ilmu hukum tata negara. Itu ada alur prosedurnya, melalui mana. Semua kan ini disaring. Nggak bisa orang ujuk-ujuk mendaftarkan orang. Bahkan kemarin kan juga tidak lulus kualifikasi untuk jadi cawapres. Nah, itu dia mengajukan haknya sebagai warga negara untuk menguji ke Mahkamah Konstitusi dan itu dikabulkan. Nah, tapi kan orang juga teriak, oh, anak haram Mahkamah Konstitusi. Loh, semua orang kan punya hak konstitusi. Masa dia dibatasi karena dia anak presiden? Nggak bisa, itu tidak adil namanya. Dan sudahlah, kalian siapapun ya. Jadi begini saya bilang ya, satu pemerintahan yang diganggu terus, dan kita kan lihat sebenarnya tembak-tembakannya tembak dulu yang di bawah. Nanti kan kalau begitu itu akan istilahnya memberi sentimen negatif kepada pemerintahan Pak Prabowo ini, karena banyaknya masalah-masalah yang sebenarnya masalah itu nggak ada, cuma diada-adain. Coba ini kan logika. Masa wapresnya ditembak ijazah luar negeri, sementara presiden itu kalau nggak salah 3 jenjang dia sekolahnya di luar negeri. Logika aja, 3 jenjang sekolahnya di luar negeri. Masa yang ditembak wapres? Mintanya 125 triliun. Kerugian apa itu 125 triliun? Nah, jadi orang-orang begini, ini apa ya, negara kita terlalu, karena hakimnya juga suka ngasih putusan-putusan aneh-aneh, korupsi triliunan dikasih hukuman sekian. Nah, itu ada lagi yang korupsi 3.000 triliun putusan 14 tahun. Jadi memang pantas lain negara saya. Kalau saya ini udah parah ini. Saya tangkap semua ini orang-orang begini, bikin kacau aja negara. Ya, coba teman-teman yang bisa menjawab ya. Maksud saya apa sebab kok hanya Gibran yang dituntut 125 triliun? Kenapa Prabowo tidak? Sementara Prabowo juga lulusan luar negeri loh. Bahkan Prabowo itu nggak S1 loh ya. Coba tengok itu. Saya sih nggak tahu ya. Tapi setahu saya sepertinya Prabowo itu tidak S1 karena sejak SMA kan dia di militer ya. Ya. Coba aja teman-teman yang tahu ya, Prabowo itu sekolahnya di mana saja ya kan. Dan di luar negeri itu ketika dikonversi ke Indonesia dilakukan penyetaraan itu setingkat apa gitu ya. Karena ini memang apa ya, aneh sekali gitu loh. Prabowo dan Gibran ini satu paket dan kedua-duanya ini kuliahnya di luar negeri, sekolahnya pendidikannya di luar negeri. Tapi hanya Gibran yang dipersoalkan dan dituntut digugat 125 triliun oleh orang yang mengaku tidak butuh uang, tapi pernah diciduk aparat dalam kasus maling uang rakyat. Aduh, dan celakanya ya kan, mereka berasal dari partai yang sama dengan maling panci. Lanjut. Dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MBIS. Lulus atau apa? Nah. Tahan dulu Mbak, ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota, ntar saya bawain ijazah saya. Dicek aja asli atau palsu. Meanwhile, kalau nggak percaya, saya
saya pesenin tiket ke Singapura deh, datengin ke sekolah. Aduh, saya tidak mengerti ya orang ini, bukan Gibrannya ya di bagian depan tadi ya kan, si maling panci itu. Saya tidak mengerti apa yang ada di pikirannya gitu loh. Saya sebetulnya masih sakit hati dengan orang ini ya. Terkait itu loh, Rangga Sasana itu loh, apa namanya itu, Lord Rangga yang dipenjara gara-gara laporan si maling panci ini. Kurang ajar menurut saya memang. Ya Lord Rangga mengaku-ngaku seperti itu ya kan, Sunda Empire dan lain sebagainya. Nggak pernah itu merugikan orang lain dan tidak pernah memfitnah. Tidak melakukan pencemaran nama baik. Walaupun memang pernah mengatakan ya, bahwa si maling panci ini nggak ngerti apa-apa dan harus belajar lagi. Persoalan itu saja dipersoalkan sampai Lord Rangga itu dipenjara kurang lebih 2 tahun gitu ya. Kemudian dia keluar dan akhirnya itu pulang ke rahmatullah. Saya sangat macam gimana ya. Aduh, nggak ngerti dah. Sudah ditunjukkan ijazahnya oleh Gibran ya kan. Fotonya juga ada bukti apa namanya itu wisuda. Masih aja dipersoalkan itu kan. Katanya nggak pernah menunjukkan Gibran. Aduh, ini orang aparat kok diem aja sih, kok lama sekali bertindaknya. Lanjut. Salam waras, sampai saat sekarang ini ya, Polda Metro Jaya itu belum menetapkan Roy Suryo, Tipa dan Rismond Sianipar ini sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, orang-orang ini semakin menjadi-jadi ya kalau saya bilang sekarang ini. Kenapa saya bilang semakin menjadi-jadi? Sekarang tidak hanya ijazah Jokowi yang mereka katakan palsu, tapi ijazah dari Gibran juga itu palsu. Nah, tidak bersekolah lah ya, kayak si Gibran ini tahu-tahu sudah dapat ijazah. Itu menurut versi mereka. Dan lebih gilanya lagi, mereka itu sekarang menanyakan Jan Etes ini sekolahnya di mana. Jangan-jangan juga tidak sekolah. Jadi nantinya tamat dapat ijazah. Nah, kegilaan orang-orang seperti ini ya, dia sangat dicintai, sangat dipuja oleh pembenci-pembenci Pak Jokowi yang sangat akut-akut. Dan kalau saya bilang, ya bodoh-bodoh banget. Nah, saya juga sangat mengkritisi kinerja dari Polda Metro Jaya ini. Kenapa Anda lambat sekali? Ataukah memang ini disengaja agar aktor intelektualnya yang di belakang mereka itu keluar. Nah, karena nggak sabar terus harus berkoar-koar juga. Ya nggak tahu juga. Tapi seharusnya sebagai penegakan hukum yang benar itu harus dituntaskan dengan secara setuntas-tuntasnya. Ya, sekali lagi kita jangan disuguhi oleh isu-isu yang sangat membodoh-bodohkan masyarakat ini. Ya, jadi sekali lagi, jadi kita harus memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan buat Suryo, Tifa dan Rismond ya, masyarakat sudah tidak sabar menunggu Anda disematkan sebagai tersangka dan memakai baju oranye. Kemudian ya begitulah. Jadi pada akhirnya akan mengatakan bahwa mereka yang dikriminalisasi. Salam waras. Nah itu ya kan, masyarakat sudah tidak sabar katanya netizen barusan ya, di bagian ujung-ujung barusan. Masyarakat tidak sabar ya untuk menunggu mereka bertiga, berempat, berlima, ber-12 itulah para kaum golongan-golongan yang suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi dan keluarganya itu bersatu sebagai tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Ya kan, kami sangat menunggu nih, ya kan, dan ungkap juga aktor intelektual di balik mereka itu, orang besar yang disindir-sindir oleh Jokowi itu harus terungkap juga, karena dia juga harus ikut di penjara gitu loh. Kalau memang dia berasal dari Partai Biru, kalau perlu izin partainya itu dicabut. Ya, lanjut. Bapak Jokowi ijazah palsu, Gibran ijazah palsu. Banyak yang komen kayak gitu. Nggak ada ngaruhnya buat aku, karena aku bukan pembela mereka. Mereka punya ijazah palsu, yang penting mereka sudah jadi presiden. Kalau Gibran punya ijazah SMA palsu, Gibran sudah menjadi wakil presiden. Saya katakan di sini ya, itu pilihan masyarakat Indonesia. Ya, kalian yang insinyur, yang punya ijazah diplomat, sarjana S1, S2, S3, S4, S5 sampai S12, sampai belajar Hongkong, Korea sampai ke Cina, nggak jadi apa-apa. Jadi provokator. Gibran ijazah palsu, jadi wakil presiden. Jokowi ijazah palsu, jadi presiden. Lo mau apa? Ya, suarakan untuk Indonesia, bukan menyuarakan ijazah. Gak penting bagi aku, gak penting.
Kalian yang sekolah tinggi-tinggi jadi apa? Gak jadi apa-apa kan? Jadi provokator kata. Rocky Gerung ijazahnya tinggi, Roy Suryo ijazahnya tinggi, Tipa-Tipu ijazahnya tinggi, Rafli Harun ijazahnya tinggi, Kasto ijazahnya tinggi. Jadi apa mereka? Jadi apa? Alah, bosan aku tentang ijazah. Kita benahi Indonesia, itu yang penting. Ijazah selalu. Ya, saya sebetulnya tidak begitu sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Randy atau Bang Arul barusan, bahwa ijazah itu nggak penting. Iya, memang nggak penting gitu ya. Tetapi karena mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden itu ada syaratnya dalam undang-undang, yaitu lulusan ini ibaratnya. Maka ya ijazah itu menjadi penting, menjadi syarat kan, seperti itu ya. Jadi ya ijazah itu memang harus ada gitu. Tetapi memang Jokowi dan Gibran ini ijazahnya ada. Ijazahnya ada dan asli. Nah, jadi yang perlu dipersoalkan itu adalah orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Jokowi dan Gibran gitu. Bukan persoalan ijazah itu nggak penting. Penting, tetapi mereka yang memfitnah ini, ya kan, ini yang harus ditindak karena Jokowi dan Gibran benar-benar punya ijazah asli. Lanjut. Bola GSP, iki lho. Roy Suryo itu perasaan kok kabeh di eloi, hampir semuanya ikut-ikutan. Apa memang orang ini merasa paling segalanya, atau ya golek sensasi, atau memang hanya mau merusak nama Pak Jokowi dan keluarganya. Kenapa saya ngomong ini belum? Lah iki yo melu-melu nanggapi masalah ijazah Mas Gibran sing dipermasalahke sapa kae Subhan iki gatake bolo videone Roy Suryo ngene iki. Ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School. Ya. Kang Roy, kowe iki apa ngrasa ngerti kabeh permasalahan ono? Ini kan terkait dengan kebijakan pendidikan. Kan kita tahu Kang Roy, pada saat pemimpin tertentu itu ada kebijakan tertentu. Contoh, di Indonesia ini kan juga ada kebijakan tentang kelas percepatan, akselerasi. Jadi belajar kan tidak mesti harus ditentukan oleh waktu. Tidak mesti lah. Karena kalau kelas akselerasi itu kadang 3 tahun bisa diselesaikan dengan 1,5 tahun. Lah apa ini sudah di cross check-kan itu atau belum? Oh, urung-urung wis nrocos wae. Enggak iki gurnek koyo-koyo ono lho perasaanku. Yang kamu lakukan itu benar-benar untuk menegakkan, menempatkan satu kebenaran, atau sebenarnya hanya merusak, mengobrak-ngabrik, menciderai keluarga Pak Jokowi. Saya berpikir gini loh, belum. Pak Jokowi itu kan seorang wali kota. Wali kota kota Solo sing kuncor. Masa menyekolahkan anak sampai ke Singapura itu asal-asalan? Saya yakin karena Pak Jokowi saat itu wali kota, sudah ada yang memberikan pemahaman, yang memberikan pendapat, saran. Lah terus apa kon ngikuti sarane Roy Suryo terus, pendapatnya Roy Suryo terus? Saya bikin ini juga bolo, saya bukan merasa paling benar, tidak, tapi cobalah apa semua itu Roy Suryo itu paham gitu loh. Roy Suryo kan juga pernah menjadi satu pejabat publik, yaitu Kementerian Olahraga. Nah, saat jadi pejabat publik itu kan ada hal juga mungkin yang diputuskan dan bisa jadi itu tidak layak untuk sekarang.
Dan apakah saat menjadi pejabat pabrik itu semua yang dilakukan oleh Roy Suryo itu juga, nah, kan gitu. Janganlah napok air di dulang Roy Suryo. Belum. Terkait masalah ini, kalau ijazah itu menyangkut ijazahnya Pak Jokowi masih nyantai-nyantai. Tapi tatkala ini ijazahnya Mas Gibran yang dipermasalahkan, coba kita lihat, kita perhatikan, kita cermati apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Ini boleh ya katanya. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini boleh, saya yakin. Saya secara pribadi punya keyakinan yang mempermasalahkan ijazah Mas Gibran gak akan dimaafkan itu. Kita lihat, dengarkan, perhatikan statementnya Pak Jokowi. Coba kita pahami, kita cermati kalimatnya. Coba kita perhatikan auranya. Coba kita jelimet gesturnya. Saya yakin orang yang mempermasalahkan ini gak akan dimaafkan. Secara hukum akan diproses. Lihat aja nanti. Saya yakin itu Bolo. Oke Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Wes, tidak akan dimaafkan. Proses hukum akan dilanjutkan. Lihat saja nanti. Saya percaya itu Bolo. Saya juga percaya Pak Bolo. Saya yakin mereka itu semuanya ujung-ujungnya akan mendekam di balik jeruji besi, ya kan? Ya karena ini sebetulnya ya mungkin aparat itu atau sedang membiarkan gitu ya mereka ini untuk berkuar-kuar sampai titik darah penghabisan gitu. Jadi nanti ketika ditahan itu mereka udah nggak punya tenaga lagi untuk kuar-kuar gitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di bagian depan, ya kan, ya jangan hanya mereka-mereka yang berada di ujung tombak yang diproses. Aktor intelektual, orang besar yang membackup, yang membackingi mereka semua itu juga harus diproses, ya kan? Iya, harus dicari, harus diungkap, ya. Jangan takut, walaupun kok mungkin orang besar tersebut bersembunyi ya di balik ya nama besar sebuah partai, hukum harus tetap ditegakkan ya walaupun langit runtuh kan begitu ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.